Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Aliadinanta, mahasiswi dari program studi akuntansi syariah dengan NIM 124921045. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi keuangan negara kembali menjadi perhatian. APBN Indonesia mengalami defisit anggaran hingga ratusan triliun rupiah, dan yang saat yang sama juga pemerintah kembali melakukan penarikan utang baru dalam jumlah yang besar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting, apakah APBN Indonesia dan penarikan utang baru masih ada dalam batas aman atau justru menjadi tantangan bagi perekonomian negara Indonesia? Dalam video ini saya akan membahas dan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang ekonomi makro. Berdasarkan pemberitaan dari berbagai media seperti Antara, Tempo, Bloomberg Technos, dan Infobank, APBN Indonesia pada tahun berjalan mengalami defisit yang cukup besar mencapai ratusan triliun rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah tercatat menarik utang baru lebih dari 500 triliun rupiah hingga Oktober 2025. Pemerintah menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan belanja negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, di sisi lain, besarnya angka defisit dan utang tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dalam ekonomi makro, defisit terjadi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara. Hingga Oktober 2025, defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 479,7 triliun atau sekitar 2,02% terhadap produk domestik bruto. Angka ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara masih melampaui pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Salah satu penyebab utama terjadinya defisit tersebut ialah tingginya belanja negara. Realisasi belanja negara Indonesia hingga Oktober 2025 mencapai sebesar 2.593 triliun. Belanja ini digunakan untuk berbagai kebutuhan penting seperti subsidi, dana bantuan sosial, belanja rutin pemerintah, dan juga pembayaran bunga utang. Pengeluaran tersebut bersifat strategis dan sulit dikurangi dalam jangka pendek karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, penerimaan negara tercatat hingga Oktober 2025 mencapai sebesar 2.113 triliun yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Ketidakseimbangan antara belanja negara dan penerimaan negara inilah yang menyebabkan APBN mengalami defisit. Ketika defisit terjadi, pemerintah memerlukan pembiayaan tambahan agar seluruh program dan kewajiban negara tetap berjalan. Untuk itu, hingga Oktober 2025, pemerintah telah menarik utang baru sebesar 570,1 triliun. Utang ini digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk menutupi defisit APBN dan menjaga keberlanjutan anggaran negara. Di kondisi tersebut terlihat bahwa hubungan antara defisit dan utang bersifat langsung. Ketika defisit semakin besar, maka semakin besar pula pembiayaan yang dibutuhkan yang pada akhirnya mendorong penarikan utang. Selain defisit APBN, muncul pula kondisi defisit primer. Defisit primer yaitu kondisi ketika di mana penerimaan negara belum mampu menutup belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Hingga Oktober 2025, defisit primer tercatat sekitar 45 triliun. Secara ekonomi makro, kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah mulai terbatas karena sebagian anggaran masih harus dialokasikan untuk kewajiban utang masa lalu. Meski demikian, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih dinilai terkendali. Defisit APBN yang masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam kebijakan fiskal dan rasio utang terhadap PDB juga masih berada dalam level yang relatif aman. Hal ini menunjukkan bahwa secara indikator makro, keuangan Indonesia saat ini masih cukup stabil. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa defisit APBN dan peningkatan utang merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun masih berada dalam kondisi yang sangat aman,
Tapi kondisi ini perlu dikelola secara hati-hati agar tidak terjadi tekanan fiskal di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keseimbangan antara belanja negara, peningkatan penerimaan, dan pengelolaan hutang menjadi kunci utama untuk menjaga kesehatan ekonomi makro di Indonesia. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya Friska Alia Denanta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.